Selamat malam, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Kita akan ngebahas soal dunia ikan koi lagi. Jangan lupa ya, di channel gue ini juga ada ngebahas soal traveling, soal naik motoran keliling Indonesia, jalan-jalan ke tempat yang unik, kulineran, liburan dan macam-macam deh. Tapi malam ini kita mau ngebahas Koi 89, jadi ngebahas soal dunia ikan koi. Malam ini gue mau ngebahas soal gimana cara ngerawat atau menghadapi ikan koi kita yang sedang menggendong telur atau hamil tua atau lagi hamil. Pastilah ya, kita semua termasuk gue yang ngerawat ikan koi di kolam tiba-tiba yang betina udah hamil tua, gendut banget. Gak enak liatnya dan kasihan juga dong, dia gendong telur terus kan berat. Nah, sebelum gue mulai cara ngerawatnya dan gimana cara menghadapinya, gue mau jelasin dulu nih, apa kelebihan dan kekurangan ikan koi kita yang sedang hamil tua atau gendong telur. Kekurangannya, kalau kita diemin, itu mitosnya dan banyak juga yang ngomong sih, dan emang bener sih, menurut logis juga masuk. Kalau ikan koi yang gendong telur dan kita diemin aja, itu bisa mengakibatkan ikan koi kita ntar bisa meninggal atau mati. Karena mungkin infeksi, atau dia stres gendong telur terus, atau mungkin keberatan, atau mungkin efek medis lainnya yang gue kurang paham. Jadi harus dikeluarin. Kelebihannya, setelah lu keluarin telurnya, biasanya ikan koi itu akan menjadi tenang, lebih sehat, dan tentunya dia jadi nggak konsentrasi mikirin telurnya lagi. Dia tinggal mikirin gimana caranya memperbesar pertumbuhan badannya dan juga pattern kulitnya. Nah, jadi itu kekurangan dan kelebihannya. Intinya harus dikeluarin tuh telurnya. Nah, sekarang tipsnya, gimana nih cara menghadapi dan cara merawatnya, Yan? Oke, gue ada 4 tips plus 1. Yang pertama, lakukan pemijahan secara normal, alias dikawinkan secara normal. Caranya, siapkan aja kolam VAT atau kolam terpal yang ukurannya sesuai untuk pemijahan atau dikawinkan, atau kolam bak fiber. Ya, siapin aja yang sesuai dengan isi cukup aerator, nggak perlu filter. Lalu media tempel telurnya ya, ada yang pakai ijuk, ada yang pakai brush khusus nempel telur, bukan sikat biasa ya brushnya ya. Atau kalau gue menggunakan tali raffia yang gue sisir-sisir akhirnya menjadi seperti pom-pomnya cheerleader, tapi halus-halus seperti rambut. Yang gunanya setelah ikan koi yang mengeluarkan telurnya, nah telurnya itu bisa nempel di media tersebut dan dibuahi oleh sperma ikan jantannya. Lalu ya udah, tunggu aja sampai kawinnya selesai. Biasanya sih langkah-langkahnya masukin ikan koi yang betina dulu sore, lalu malamnya masukin yang jantan. Jangan lupa bak atau kolam VAT-nya dimasukkan, ditutup dengan terpal atau jaring biar ikan koi nggak lompat. Jangan lupa, ikan koi ciri khasnya suka lompat-lompat, apalagi ketika kawin. Mereka menjadi lebih agresif, lebih dari biasanya. Bisa lompat, Cin. Serius gue. Oke, caranya sih lebih detail karena gue nggak ngebahas soal cara pemijahan yang benar. Ini lagi cara ngerawat telurnya itu. Ya, itu cara simpelnya. Cara pemijahan yang benar dan lebih detail bisa lihat di konten gue yang lainnya maupun konten teman-teman penghobi koi lainnya. Yang kedua, usahakan bikin aja di karantina. Jadi gini, ketika ikan lu gendong telur, lalu lu nggak mau ngawinin, cuman mau sekedar ngeluarin telurnya, cara keduanya adalah siapin bak karantina, masukkan ikan betina tersebut, siapkan saja aerator, dipuasakan, jangan dikasih makan, lalu didiemin aja 1, 2, 3, 4 hari. Biasanya dia karena stres akan mengeluarkan telurnya sendiri. Serius, itu berhasil, gue pernah nyoba. Tapi gue juga pernah nyoba dengan ikan yang lainnya, juga ada yang udah seminggu gue karantina gak juga keluar-keluar telur. Jadi bisa berhasil, bisa enggak. Jadi kalau nggak berhasil jangan terlalu kaget, jangan terlalu panik. Gue salah apa nih? Nggak ada yang salah, karena tipikal ikan itu beda-beda. Tapi biasanya lebih besar persentasenya berhasil. Yang ketiga, coba menggunakan obat anestesi. Nah, di sini sih gue sarankan bukan iklan ya, tapi memang yang gue tahu nih di Indonesia baru ada obat anestesi itu miliknya Konishi Jepang. Yang dealer resminya, yang penjual resmi di Indonesia itu Om Keiko Koi. Nah, lo bisa buka tuh di channel YouTube Keiko Koi dengan Om Keikonya. Dia juga jualan resmi obat anestesi alias sedasi yang bisa membius ikan koi dengan aman, tidak terlalu berbahaya dan cepat sadarnya ikan koi kita. Nah, kalau gunakan obat ini gampang caranya. Lu siapin bak dengan air secukupnya, gunakan obat sedasi tersebut dengan secukupnya juga sesuai takaran.
Kalau kelebihan bisa overdosis, bisa mati ikan koi kita. Setelah ikan koi kita agak-agak sedikit stokun alias nggak sadar, udah agak miring-miring, tenang, jadi nggak dipegang, nggak lompat-lompat ya, diangkat nggak lompat-lompat. Lu angkat ikan koinya, lu pijat telur perutnya dari atas ke bawah ya sampai ke lubang vitalnya, dan itu biasanya pasti akan mengeluarkan telur. Tapi ingat, telur yang keluar dengan cara ini nggak akan menghasilkan bayi-bayi ikan koi karena tidak ada pembuahannya alias nggak ada jantannya. Jadi cuman sekedar untuk ngeluarin telurnya. Oke, cukup aman. Yang keempat, nah, yang keempat ini coba lu menggunakan sistem pemijahan atau mengawinkan non alami alias buatan. Caranya hampir sama dengan yang menggunakan obat sedasi tadi. Siapin bak, lalu masukin ikan koi kita yang jantan maupun yang betina. Setelah mereka agak-agak terkena dampak stokun akibat obat bius tadi, jangan lupa angkat yang betina, lalu pijat perutnya, taruh di mangkok yang kering, keluarkan isi telurnya. Lalu setelah itu masukkan lagi ikan yang betina, angkat yang laki-laki alias yang jantan, lap dulu, keringkan badannya, lalu masukkan lagi, diangkat lalu dipijit lagi sampai keluar spermanya. Setelah di mangkok itu isinya sperma dan juga telur ikan koi dari yang betina, diaduk-aduk lalu dituangkan ke bak untuk menempelkan telur. Caranya ya baca-baca lagi deh, nonton-nonton lagi ya detailnya, kan gue nggak bahas soal cara pemijahan soalnya. Nah itu deh, 4 itu tadi adalah tipsnya. Tapi ada plus satunya, andai kata semua itu gagal, jangan panik, lu nggak salah. Ada 2 kemungkinan, satu, ikan koi lu ada masalah di tempat keluarnya alat vital tersebut yang membuat terhambatnya telur keluar, harus diperiksa. Yang kedua, banyak kejadian emang ikan koi kita itu ternyata ada tumor yang tumbuh di organ tubuhnya yang menyebabkan keluarnya atau arus atau alur keluarnya telur tadi akan menjadi terhambat. Cara ini biasanya dilakukan dengan penghobi koi yang profesional dengan membedahnya dengan sistem operasi. Weh, serem ya. Mahal, pasti mahal. Kalau buat gue, kalau ikan kita yang tidak terlalu mahal, nggak worth it ya. Biayanya itu kan mahal banget soal operasi tersebut. Jadi kalau buat gue, ya nggak usah deh, didiemin aja, lebih baik alami. Mau keluar, mau nggak keluar juga bodo amat. Nah, tunggu nasib aja ya. Soalnya kalau ikan lu ratusan juta atau puluhan juta, buat gue worth it lo sampai operasi. Tapi kalau di bawah itu, seperti ikan-ikan gue yang tidak puluhan juta, nggak worth it. Oke? Itu aja deh tipsnya. Semoga ikan lu sehat-sehat semua. Jangan lupa di subscribe channel gue, The Rians, dibagikan ke teman-temannya kalau emang berfaedah ya. Support channel gue dong. Jadi gue juga tambah semangat dan tambah buat karya-karya gue yang lebih seru dan konten-konten juga yang lebih seru dan mencerdaskan bangsa. Jangan lupa juga bisa follow Instagram gue dan toko gue. Gue punya clothing store yang di Lampung. Lo bisa follow ini, Instagram pribadi gue. Mau kenalan, silaturahmi, gue nyari saudara baru. Dan ini juga Instagram store gue. Gitu aja deh. Dan tadi gue udah ngomong, beberapa gue kasih sedikit video dari konten-konten kreator lainnya soal ikan koi, soal pemijahan tadi, soal mengeluarkan telur. Lu bisa lihat lengkapnya, lu bisa lihat link di bawahnya ya. Karena ini kontennya bukan cara pemijahan, tapi cara mengeluarkan telur. Jadi gue nggak detail ngobrolin soal pemijahannya. Bisa lihat konten gue yang lain aja. Gitu aja. Thank you udah nontonin channel gue sekali lagi. Salam Nisigoy, sehat-sehat, cheers baby. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.